Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari Ambarwati sebagai mahasiswi Psikologi Untar 2021 dengan NIM 705210347 akan menjelaskan kasus yang diangkat dari lingkungan sekitar berdasarkan konsep psikologi positif. Saya mengangkat kasus dengan judul "Apakah Aku Sudah Sejahtera?" dari salah satu teman saya bernama Marshini, seorang mahasiswi fotografi di Trisakti yang menjadi freelancer asisten fotografer. Pada kesempatan kali ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengalamannya dalam bekerja, dan yang kedua, apakah dalam pekerjaannya terdapat konsep PERMA, yaitu positive emotion, engagement, relationship with other, meaningful, dan accomplishment. Jawabannya adalah, pengalaman dalam bekerja itu awal mulanya ia bukanlah orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Bahkan untuk menerima pekerjaan ini, ia harus bertanya kepada teman-temannya untuk memvalidasi diri sendiri apakah ia pantas atau tidak. Tapi karena ia memiliki komunitas yang positif, yang percaya bahwa teman saya memiliki potensi dalam pekerjaan ini, akhirnya dia berani untuk menerima pekerjaan ini. Dalam istilah psikologi, ini disebut sebagai empowerment. Apa itu empowerment? Yaitu komunitas membantunya menggali potensi yang dimiliki sehingga ia dapat berkontribusi pada lingkungannya. Saat melakukan pekerjaannya, ia merasakan adanya engagement dan flow. Apa itu engagement? Engagement adalah keterikatan dengan aktivitas yang dilakukan. Dan apa itu flow? Flow adalah saat kita melakukan aktivitas, kita hanyut di dalamnya. Flow juga dapat diartikan ketika kita melakukan sesuatu dan kita sampai lupa waktu. Terbukti ketika ia menceritakan momen saat mengerjakan editan foto dari jam 7 dan tanpa sadar menyelesaikannya jam 9 malam. Ia juga mengerjakan pekerjaannya tanpa mengeluh, karena dia merasa terikat dengan aktivitasnya. Di sini kita juga bisa melihat adanya work engagement, yaitu keadaan di mana seseorang jiwa raganya terikat dengan pekerjaannya. Perasaan ini juga didorong berkat rasa cintanya terhadap fotografi dan ingin menjadi fotografer yang terkenal dan juga profesional. Kali ini kita juga bisa melihat bahwa ia telah memiliki meaningful life, yaitu kehidupan yang berarti dan memiliki tujuan. Beruntungnya dia tidak menjadi workaholic. Marshini juga bersyukur karena memiliki bos yang suportif. Saat itu ia tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaannya karena dirasa sulit. Karena dia memiliki karakter honesty, akhirnya dia berkata jujur kepada bosnya. Dan bosnya berkata, tidak apa-apa, kamu bisa dan lain kali bekerjalah lebih keras. Perkataan bosnya kembali membuat Marshini memiliki karakter confident dan bravery untuk meningkatkan kualitas diri dan bekerja lebih keras. Ia pun memiliki karakter vigor, yaitu keinginan untuk berusaha keras dan persistensi ketika menghadapi kesulitan. Kita juga bisa melihat ada flourishing communities di sini, yaitu komunitas saling membantu, mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan perkembangan moral seperti kejujuran. Karena jika bosnya tidak berkata demikian, ada kemungkinan Marshini akan menjadi takut untuk jujur dan akan berakibat buruk pada kesejahteraannya. Dari sini kita juga tahu bahwa ketika ada kualitas dalam lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kualitas diri sehingga Marshini kini tidak lagi berkata sulit tapi ia bisa. Ada accomplishment di sini, yaitu suatu pencapaian atau prestasi yang telah dia lakukan. Kita juga bisa melihat bahwa Marshini telah memiliki emosi positif karena setiap dia melakukan pekerjaannya, dia merasakan ada kesenangan di dalamnya. Ada juga dedikasi, yaitu keterlibatan yang kuat dalam pekerjaan disertai dengan antusiasme dan rasa bangga. Di samping itu, bukan hanya bosnya, tapi ia juga memiliki rekan kerja yang akrab dan peduli dengan dia.
Dia merasakan salah satu tipe cinta, yaitu storge. Ada ikatan kekeluargaan dan juga keakraban yang kuat di antara mereka. Terbukti ketika ia menceritakan momen ketika mereka pergi untuk bekerja sekaligus berlibur di Sukabumi. Saat itu temannya menawarkan tumpangan untuk Malsheni agar Malsheni tidak kerepotan masalah transportasi. Dari sini dia merasakan perasaan gratitude, yaitu rasa syukur karena orang lain berlaku baik kepadanya dan telah mencapai tahap good relationship with other. Lalu apakah Malsheni telah memiliki kesejahteraan? Ya, setelah dia menjalani proses ini, dia akhirnya menjadi inspirasi untuk tidak pantang menyerah dan membantu teman-temannya untuk berkembang. Ada pribadi altruisme yang terbentuk dalam dirinya, yaitu ketika ia sudah merasakan kebutuhannya terpenuhi sehingga ia membantu orang lain. Untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan bermakna, salah satunya adalah attribution, yaitu ketika kita melihat peristiwa yang terjadi memiliki maksud dan tujuan agar kita lebih resilient. Sekian presentasi studi kasus dari saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Tetaplah bahagia dan memiliki positif emotion di dalam diri kamu agar kamu sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.